Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang hadis maudhu' atau hadis palsu. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena tidak semua hadis yang beredar di masyarakat benar-benar berasal dari Rasulullah. Nah, oleh karena itu, umat Islam perlu memahami ciri-ciri dan bahaya hadis maudhu' agar tidak mudah menerima dan menyebarkan hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Na'udzubillah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu'. Nah, secara bahasa, maudhu' berarti sesuatu yang dibuat atau diletakkan. Nah, menurut istilah ilmu hadis, hadis maudhu' adalah hadis yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Rasulullah padahal beliau tidak pernah mengucapkan, melakukan, maupun menetapkannya. Dengan kata lain, hadis maudhu' merupakan hadis palsu yang bukan berasal dari Rasulullah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya hadis maudhu'. Nah, pemalsuan hadis mulai muncul setelah masa Rasulullah SAW dan semakin berkembang pada masa-masa berikutnya. Beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu' antara lain yang pertama, faktor politik. Nah, perselisihan politik yang terjadi di kalangan umat Islam mendorong sebagian kelompok membuat hadis untuk mendukung kepentingan kelompokannya. Nah, yang kedua, fanatisme golongan. Nah, sebagian orang membuat hadis untuk meninggikan kelompok, suku, daerah, atau mazhab tertentu. Yang ketiga, permusuhan terhadap Islam. Ada pihak-pihak yang ingin merusak ajaran Islam dengan cara membuat hadis palsu agar umat Islam tersesat. Yang keempat, mencari popularitas. Sebagian orang membuat hadis agar dianggap sebagai ulama atau orang yang memiliki ilmu tinggi. Nah, yang kelima, mendorong amal kebaikan. Ada pula orang yang beranggapan bahwa membuat hadis untuk memotivasi umat berbuat baik adalah hal yang dibolehkan. Padahal tindakan tersebut tetap termasuk pemalsuan hadis dan dilarang dalam Islam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih ciri-ciri hadis maudhu' itu. Nah, para ulama menetapkan beberapa tanda hadis maudhu'. Di antaranya, nah, yang pertama, bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, bertentangan dengan hadis sahih. Yang ketiga, bertentangan dengan akal sehat yang benar. Yang keempat,
mengandung janji pahala yang berlebihan untuk amalan kecil. Yang kelima, mengandung ancaman yang sangat berlebihan tanpa dasar yang jelas. Yang keenam, di dalam sanadnya terdapat perawi yang dikenal sebagai pendusta. Na'udzubillah, itu adalah ciri-ciri hadis maudhu'. Nah, sekarang apa sih hukum meriwayatkan hadis maudhu'? Nah, saya akan menjelaskan tentang hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Membuat hadis palsu dan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya adalah haram. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa berdusta atas nama Rasulullah merupakan dosa yang sangat besar. Nah, bahayanya hadis maudhu' ini memiliki dampak yang sangat berbahaya. Nah, antara lain, yang pertama ialah merusak kemurnian ajaran Islam, menyesatkan umat Islam, menimbulkan pemahaman agama yang keliru, menyebabkan munculnya praktik ibadah yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hadis yang sahih. Para ulama hadis melakukan berbagai usaha untuk menjaga keaslian hadis. Nah, diantaranya meneliti sanad dan perawi hadis. Selanjutnya, mengembangkan ilmu jarh wa ta'dil dan menulis kitab-kitab hadis sahih, menyusun kitab khusus yang membahas hadis-hadis palsu. Terakhir, mengajarkan metode penelitian hadis kepada generasi berikutnya. Nah, itu adalah para ulama hadis melakukan berbagai usaha ya. Jadi itu adalah usaha-usaha para ulama hadis untuk menjaga keaslian hadis. Nah, melalui usaha tersebut, banyak hadis palsu dapat diketahui dan dibedakan dari hadis yang sahih. Nah, saya akan menyimpulkan pembahasan tadi yang saya jelaskan, ialah kesimpulannya hadis maudhu' adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemunculannya disebabkan oleh berbagai faktor seperti politik, fanatisme golongan, permusuhan terhadap Islam, dan kepentingan pribadi. Hadis maudhu' tidak boleh dijadikan dasar hukum maupun pedoman dalam beragama karena dapat menyesatkan
menyesatkan umat Islam. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis secara maaf dan menyebarkan hadis serta merujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.